حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala man arsaltahu rahmatan lil alamin. وبشرى للمؤمنين والشفيع للمذنبين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله ما ضبط الله وفرده الله. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. مداد كل حرف كتب يحسب عبد العابدين. الله الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat Allah tidak terhingga kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba yang selalu mengingat akan kebaikan Allah Rabbul Jalilur Rahman, dan kita termasuk dari hamba-hamba yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman, dan menjadi umat Nabi Muhammad dan segala nikmat-nikmat yang lain. Dan lagi syukur kita adalah didudukkan dalam sebuah majelis ilmu di ini malam. Maka mari sama-sama kita memperbaharui niat dengan niat sahnya penuntut ilmu agama karena melaksanakan suruh daripada Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabiyuna wa syafi'na wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, dzurriyyat Rasulullah, dan semua orang-orang yang menolongi agama Allah yang ikhlas ila kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli qannahu ta'ala aliman. Ya baik. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui, tahu, yang alim. Maka mustahil yang jahil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mengikatkan bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwalnya, dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirah adanya. Karena sidinnya alim, selain daripada sidin kadada alimnya. Selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kadada nang alimnya.
Di dalam dalil kaunuhu ta'ala aliman ini bujur-bujur di dalam keyakinan kita, di dalam i'tikad kita, jangan sampai ada ragu-ragu sedikit jua pun bahwasanya nang bujur-bujur berisi ilmu, nang bujur-bujur alim hanya Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita keberatan dan khusus fakir wal fakir adalah kita ini jahil berdatang. Biar diapain tetap jahil, biar diapain tetap jahil. Banyak aja contohnya, tanda kita terjadi. Kalau malam-malam tuh merasa alim, kalau tertimbul juga nafsunya kejujuan, dia binaan rabbana apa alim. Coba ipang hitungnya bulu awak, bulu awak kita aja tak berusaha mau hitungnya bulu awak bini, tak berusaha mau hitungnya bulu anak, bulu awak anak, tak berusaha. Artinya anak kita, bukan bulu anak yang di bawah itu lagi. Ini hitungnya munyak ada awak, munyak ada tahu berarti bumol. Jujur kalau kita tahu kan jumlahnya, bilanya kalau tahu berarti jahil. Nah, ya. Jujur, ya sudah. Kalau kita hitung rintik hujan, Allahu Akbar. Ya Allah bi kulli syai'in alim. Jadi keadaan sesuatu yang kada diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hal lainnya kadang nafsu dia hanya hafal al-qalam wa lafzul muraqabul mufidu bil yang semua salah isma wa fil qalbi dari maknanya hafal itu rasa alim. Ini hanya di rumah ya hafal belum mutamimah lagi, belum Ibnu Aqil, belum Qatar ini timbul rasa alim. Dia dosa. Ada malaikat Allah yang sanggup menghitungi berapa rintik hujan yang turun dari langit. Ada. Yang bergelar malaikat 1000 tangan atau 1000 jari. Kenapa? Ia sanggup menghitung rintik hujan sejak Nabi Adam diciptakan sampai Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tahu berapa jumlah hujan dan rintiknya yang diturunkan ke bumi ini. Alimnya ialah insyaallah. Namun ingat kisah nanti itu betapa bungolnya kita. Sedunia ini kau menghitung ilmu siapa? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada mempunyai kelebihan dan ada mempunyai kekurangan. Nyata sudah. Kelebihannya malaikat ini mampu menghitung berapa jumlah rintik hujan yang diturunkan oleh Allah yang jatuh ke bumi ini, tahu jumlah semua. Tetapi kelemahan ulun wahai Rasulullah, ketika berjumpa di malam Isra dan Mi'raj dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat ini mengaku ulun mempunyai kekurangan, yakni bahwasanya ketika berkumpul umat dia di mana aja tuh, di masjid kah, di musalla kah, di majelis ta'lim kah, di rumah kah, di sekolahan kah, abadang digawinya mereka berkumpul memuji, menyanjung, mengagungkan, menyebut mulut mereka akan namamu, di hati mereka membesarkan dan mereka selalu berangan-angan. Selalu berharap agar cinta mereka engkau balas, agar rindu mereka engkau balas, agar kasih sayang mereka engkau sambut, yaitu dengan perjumpaan kepadamu. Maka ketika berhimpunnya umatmu memuji, mengagungkan, membesarkan dan mereka membaca selawat kepadamu, maka ketika itu hujan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu ulun hitung, kata malaikat.
Berarti ketika kita berkumpul kayak ini, memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, membaca salawat kepada Rasulullah, karena kau dibayangkan berapa hujan rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para ta'ala merasakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkat kekasih batin kita semua, yaitu Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Di banyak aja contoh yang lain-lain, banyak aja supaya mengembalikan kedudukan hamba kita nang bujur jahil, nang bujur kana ilmu dan seterusnya. Sepintar apa kita? Kada sampai setetes ilmunya Allah, laksana ilmunya Allah selautan, kada sampai setetes air di tengah laut. Itulah ilmu nang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar mungkin kita kepada tahu wajar. Kenapa? Ya dasar kita ada alim, karena hakikat seluruh manusia itu jahil pada Ta'ala. Jadi menurut orang memadakan jahil itu sebujurnya kenapa? Apa? Karena itu hakikat seluruh manusia memang jahil. Kemudian di dalam kitab sini sebagai bahan daripada perbandingan yaitu karangan Al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mujadsidin, hendaklah kita ini senantiasa minta pertolongan daripada Allah di dalam tiap-tiap hal ehwalnya, dan minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan kejahatan akhirat adanya. Kenapa? Mun kita berserah diri kepada orang yang tahu nyaman loh. Kenapa kita minta perlindungan lawan sihir? Karena sihir mengerti masalah itu. Seandainya kita punya teman, kita punya kawan, kita punya sahabat, kemudian ada perkara yang kita ada mengerti dan inya memang ahlinya di situ, sehingga kita memberikan kepercayaan kepadanya dan kita pun yakin inya mampu menyelesaikan urusan itu. Kenapa? Karena inya memang menguasai di dalam ilmu itu. Mungkin kenapa jadi kita unjuk lawan inya urusan tadi? Karena kita meyakini inya memang ada ilmunya. Nah kayak itu. Disinilah sebabnya kita bahwasanya selalu meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwal itu, karena nang mengerti dan tahu tentang urusan kita adalah Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu nang di wadah kita ini adalah berkat Tuhan kita bersifat ilmu. Kan di awak kita ini ada empat. Zat kita awak, zat galauannya lah. Maka sifatnya itu ada berpisah lawan zat. Karena awak dia apabila menyifatakan pemanya menghinapian ke sifat duduk atau awalnya menyebabkan duduk menjatnya pada dalam. Jadi kau memandangkan inya berduduk, inya berdiri, inya berdongkong dan inya berdingkaung, kan ada zatnya. Berarti sifat itu ada pernah berpisah dengan zat selama-lamanya. Kalau bang tak pisah ada. Nang nyatanya itu di awak kita ini ada zat. Ada sudah. Kemudian di awak kita ini ada sifat. Kemudian di awak kita ini ada asma. Sebagaimana kayak Haji Iqbal. Nama Allah. Jadi nama itu, asma itu ngaran itu daripada asmanya Allah Ta'ala. Zat itu dari zatnya Allah Ta'ala. Sifat itu sifat dari zatnya Allah Ta'ala, dan af'al pun dari af'alnya Allah Ta'ala. Berarti empat di awak kita. Ya Allah, zat, sifat, jad, asma, sifat dan af'al. Namun keempat
ada zat kita. Berkat zat Tuhan ada zat kita. Yang sampai kita paling jaka kada kundani kada ada Tuhan yang no. Ini kelajuan mengaji. Ini mengaji kelajuan tinggi yang harus sekali mencari Tuhannya. Di mana jurang Tuhan? Bang di hadapannya. Wah ya kawan, di kampung ulun nang sugih pian isapan misalkan saga ini mana aja apa saga ini punya ulun suriah, artinya tentang sugih di kampung bawahnya kayak jirehan ini tinggi ada okon dijadikan Tuhan, apalagi nyawa isapan saga ini ada hendak Tuhan nyawa ini secara lahir juga ada aja ada juga nang locok. Aku kalau nyawanya 99 asma Tuhan yang tahu lah nang satu doh. Ya undang ya bang malam selamat Allah. Zat kita berkat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Asma kita berkat asmanya Allah ta'ala, dan sifat kita berkat sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan af'alnya kita berkat af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat aja ini ada juga di dalam kitab karangan Al-Habib Abdurrahman Safat Tambilan. Bayan Allah ta'ala, ada bayang-bayang. Ini menurut gurunya bahaya juga ini. Ini gurunya tuh kata mengaji wujur dipadakannya Tuhan berbayang-bayang ini. Mau berbayang-bayang sama lawan Saddam juga. Ya udah, ada bayang-bayangnya. Apa bedanya? Bedanya tuh ada bedanya. Jadi nang nyaman itu berkat. Amun sifat Tuhan diunjuk sigit di wadah kita, sigit pulang kada bisa sifat. Jadi semua zat kita ini ada berkat adanya zat Allah Ta'ala, sifat kita ada berkat sifatnya Allah Ta'ala, dan di diri kita ini ada nama, yaitu asma berkat namanya Allah, dan af'al kita ada berkat af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian demikian. Berkat jangan kalau mungkin mudahan jangan kalau minang bayang itu membahayakan juga, membahayakan. Kalau benar dikatakan Tuhan bayang-bayang, dikatakan Tuhan berbayang-bayang, berarti muhaddas yang alatnya, ya sama kayak pohon kayu nama bayang-bayang ada boleh lah. Allah tetap laisa kamitslihi syai'un, dan ada banding, perumpamaan, persamaan dan seterusnya ada dari bawah. Kemudian setelah kita yakini berarti zat kita ini ada karena adanya zat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bang ada suara sumbang kenalah nyawanya mengaji sifatnya ya, ada pinandu lawan zatnya. Nah, membandera yo ada mengerti tauhidnya adanya. Jawabannya mudah benar. Lah. Jawabannya sifat Tuhan kada pernah berpisah dengan zatnya, af'alnya kada pernah berpisah dengan zatnya, dan asmanya kada pernah berpisah dengan zatnya. Kada pernah berpisah. Kalau bang terpisah mengaji sifat, jadi hanya mengaji sifat kada tahu zatnya. Rasulullah menangati kita. Kada usah memikirkan dan merenungkan zatnya Allah Ta'ala, lain hak kita. Cukup pinandu sifat sini
Pilando asma sidin, pilando afal sidin, iya maksudnya. Iya cukup aja. Kenapa ditangati kalau pinaga gilaan? Kali urusan ini enggak gilaan nanti. Jaka bini bungas. Banyak orang main bayi sudah ini. Seorang enggak gila, Allah. Ini dapat orang. Ajar lagi nang iyanya ajar bini ini. Biar pian garing ya apapun yang ayo ulut takkan meninggalkan pian. Jangan laki menaku gagilaan kan, jangan gagilaan burung mungkin awak pian tetap ulun tungguin. Waktu cinta berbunga, ketika bunga gugur dan layu, lah paham. Maimoy lelakiannya, temakan janji-janji palsu. Belum garing lagi menjalankannya sudah. Wajar aja, wajar. Bagi orang yang belajar tauhid dengan jujur, yang demikian itu wajar aja, wajar, wajar. Kalau ada orang lah datang ke rumah pian pakai kisah tentang masalahnya, ini bahkan datangnya lucu juga. Pian dia jaga tahu kisah ulun ini batu ini menangis. Saking luar biasanya banyak kisahnya. Batu aja menangis. Apa garang di sini? Anak kawai belum mengisahkan. Enggak kawai sini apa? Sejujurnya apabila orang datang kepada kita dan ini ada masalah, baik dengan urusan dunia atau urusan akhirah, di hati kita jangan berkata, kalau kita berkata Allah sedang menguji nyawa. Sebujurnya hakikatnya ada demikian. Allah sebujurnya sedang menguji kita. Awak ada menolonginya. Itu nak bujurnya. Ulun dijenang ya apa nah? Nah kita ni awak ada menolonginya tuh. Sebenarnya bukan Allah sedang mengujinya. Ketika ia datang kepada kita, berarti Allah telah menguji kita. Mampukah kita memberikan pertolongan kepadanya ataukah tidak? Mampukah kita mengulurkan tangan untuknya ataukah tidak? Maka bila orang datang ke rumah, penurut ya Allah yarhamur rahmatul abrar, bagulan ulun jadi sidin. Orang tuh minta tolong kata kau banyak sedikit barang. Yang penting orang datang ke rumah kita tuh jangan pulang dengan tangan hampa. Kalau bang orang dulu nak minjam duit 300 sudah nak barengan kata berduit. Cuma menggeser rokok ada ya. Artinya kalau aja tuh nokarakan rokok serupus. Yang penting orang nang datang ke rumah kita itu tetap ada yang dibawanya boleh. Kenapa demikian? Karena nang menyuruhinya datang ke rumah kita kisah nang wahdaniyat jiwa. Sudah kalau wahdaniyat, ingat kalau pandangan ini nang diingat akan wujur. Wahdaniyat ni maksudnya bilanya kau ada dipakai wahdaniyat ni bahwa kena anak lawan jiran bahwa lawan kawan bermusuh, amun masih bermusuh, amun masih ada benci dan benci, ada bujur pakai wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala. Bujur jaka asaja nyawa, kenapa ada kisah yang lain? Pun masih itu lawan anak sangkal, lawan kuitan sangkal, lawan jiran nah itu sebagainya jangan ada lagi. Allah Ta'ala Tuhan zat yang sempurna bersifat wahdaniyat. Ingat dulu pandangan kita, pandangan bujur-bujur, pandang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa bujur tu. Kemudian ada kedua, kemudian ada kedua. Iya maksudnya. Dekesah diri kawan tu ya kisah sidin juga. Dekesah diri kita ya kisah sidin juga. Pandangan batil tu supaya mudahan jangan ada lagi nang bacaci maki bahinaan dan bermusuh-musuhan dan berbenci-bencian. Apabila masih di hati ini ada dendam dan permusuhan, kada asaharnya Tuhan itu untung. Nyawa masih menganggap makhluk ada bisi akal.
masih menganggap nang selain daripada Allah itu berisi sifat, padahal kadeda barataan muncul tu pandangannya wahdaniyah besar. Jangan nang di ilmu ini nah, ilmu itu ampun Allah, ya Allah ampun sini sebagai ilmu itu. Kemudian Tuhan tadi menghendaki di wadah kita sehingga paham tentang ilmu itu pula nang kau memahamkan tu sidin jua dengan ilmu sidin jua. Artinya nang menyuruh kita nuntut ilmu sidin, nang menyuruh mengamalkan ilmu sidin, nang memberi paham pun sidin, bahkan nang memberi kekuatan untuk kau mengamalkan ilmu itu pun sidin jua. Berarti min wa ila, dari sidin kepada sidin. Kenapa apa? Ini mudah-mudahan jangan pina tersinggah ilmu itu nah. Bilanya pina tersinggah lalu rasa termiliki. Apabila tu tersinggah ilmu itu lalu rasa termiliki. Apabila rasa termiliki lalu rasa ilmu. Apabila sudah menyampaikan ilmu lalu pina hendak memandai orang di hati niat hendak memandai orang. Lalu sejujurnya nang awak menerima ilmu itu untuk disampaikan baik di lidah, di otak dan di hati kita, siapa nang kau menerimanya? Allah Ta'ala juga. Kalau minnya daripada Allah, min Allah, dan nang kau menerima ilmu itu di otak, di hati dan di untung kita nang berucap illallah, Allah juga namanya. Kalau Allah nang menjuluki dan sidin juga nang menerimanya, iya berarti ada singgah di awak kita. Maka bilangnya tersinggah ini apabila ada dihargai orang. Halo kamu pungul pada nyawa ini nama ngajar cuma tuh udah hari ini timbul nyawa ini kayaknya lalu kenapa jadi marah? Ia rasa batanam jasa. Ketika rasa batanam jasa lalu hendak minta hargai. Ketika kada dihargai orang lalu kamu dituntut sebenarnya pada kita tahu sampai itu sufi kita wujud daripada 620 ini bujur-bujur pandangan itu adanya bujuran maka biar ingat aja kalau lagi lah kunci kalimat tanda hati nang hidup tuh ingat aja kalau tanda tuh hati hidup karena kita disuruh di antara malam contoh malam nisfu Sa'ban. Siapa yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban maka Allah menghidupkan hati orang itu. Di semalaman tuh ada baburingan di malam nisfu Sa'ban ada pangang dibaca, ada nang ngobrol ngopi berokok tuh guru sama aja hidup akan malam tapi kadang dibaca-baca lalu ini rokok mah kalau setengah bal habis ada setengah pak lagi setengah bal. Ini ada juga yang dibaca istighfarkah, salawatkah, sembahyang qiyamul lail dan seterusnya. Dan siapa yang menghidupkan malam itu maka Allah akan menghidupkan hati orang itu. Tanda hati orang itu hidup, kita ini disuruh mematikan nafsu dan menghidupkan hati. Tanda hati kita hidup, tandanya hati kita hidup semakin diberi ilmu oleh Allah Ta'ala semakin merasa ada berilmu, semakin tagawi ibadah, semakin banyak ketaatan kawan digawi kepada Allah semakin merasa ada berisi ibadah. Bila itu nang timbul hidup tuh hati. Tapi apabila belajar ilmu salim berarti nafsu menang hidup, hati menang hendak mati. Ini silahkan dikoreksi hati masing-masing. Hati masing-masing, hati kita yang dikoreksi masing-masing. Anu punai itu penting yang sangat besar sebetulnya. Apabila kita diberi Tuhan ilmu lalu timbul rasa alim itu nang mula dinding lalu ada melihat akan zat yang maha sempurna dengan sifat ilmu dan kaunuhu ta'ala alimah, kada melihat tentang kealiman Tuhan karena seorang rasa ilmu juga lalu terbuah
Kada wahdaniyat ngarannya, kada asa ngarannya, kada wahdah ngarannya, kada Allah. Mensorang tak ilmu. Nah ilmu kita ini nama mendidik, ilmu kita ini mendidik. Lalu kada kau melihat tentang kealiman, pengetahuan daripada zat nama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Amun bah melihat diri kita ada ilmu, melihat siapa yang berisi ilmu sidin, wah senang pada hati. Kenapa senang? Oh itu kasih. Senang malah gembira, masya Allah. Gitu, mudahan kunci-kunci itu tadi ingatakan. Mudahan jadi bila anak nafsu itu punya timbul lalu tahu, semakin kawa Al-Quran kawa baca, zikir kawa baca, tasbih, kemudian seterusnya amalan-amalan yang diajarkan guru kawa amaliakan, kemudian di hati apabila timbul rasa ahli ibadah, nah berarti hati kita kurang ucur kita. Babak tanda hati tadi hidup, semakin kita kawa beribadah, semakin merasa kada berisi ibadah. Kenapa? Nama gerakan sidi, nama memberi ilmunya sidi, nang tahu tuh ini ibadah, nang bagus dan ini nang kada, ini pekerjaan nang baik dan ini kada, dari sidi juga. Arti apa sidi lain? Maka semakin kita mau melaksanakan ibadah, semakin nampak siapa sebujurnya, nampak gawi, nampak benar, insyaallah, nampak. Hingga pandangan orang-orang yang itu, pandangan tuh orang-orang yang itu, karena akhirnya apapun yang dijauhinya, kadang melupakan akan Tuhannya. Kayaknya mandi mana kayak lagi makan, minum, baju. Duduk banyak kayak di hati tadi kayaknya mandi merasakan batang tubuh kita garam ini afal sidin. Kemudian nang menggerakkan ini tangan nang menghubungi kudrat iradat sidin juga. Berarti pandangan hakikat kita dasar sidin nang memberasi afal sidin. Kesarannya babaju kah itu juga tuh main. Ya sampai itu pandangan orang nang bujur-bujur memandang sehingga ia melihat di wujud nasin itu nang mengangkat tangannya adalah tanda kasih sayang daripada kodrat dan iradat Tuhannya, kemudian melihat afal daripada Tuhannya, lalu seakan-akan ia melihat di dalam pandangan batinnya dasar sidin nang menyuapi. Cuma bujurakan pandangan kita bantah Tuhan bujurakan pandangan bujur-bujur nusa, insyaallah kada akan berisi dendam dan kada akan membenci siapapun. Maka persatuan dan kesatuan itulah yang dikehendaki oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat Nabi Muhammad selalu bersatu di dalam segala hal ehwal apapun karena mengamalkan wahdaniyah. Amin. Janganlah batal. Kemudian ilmu tadilah jaga alimnya Allah dan jika ada nang terdinding lawan sini kada ada. Maka apabila meyakini Allah Ta'ala maha alim, maha tahu, Allah Ta'ala tu maha tahu, sebujurnya supan kita maksiat, supan. Kenapa? Jangankan nang zahir, nang tersembunyi sidin tahu tentang kita. Di otak kita sidin tahu, di hati kita sidin tahu. Jadi nang terlintas kotor di batin kita diketahui sidin. Jadi ketika kita menggawi maksiat itu supan lawan sidin. Sudah ditolongi, sudah dibari, sudah dikasihi, sudah disayangi, mendurhakai lah. Itu kan jaka dalil ilmu semalam bahwasanya adalah ia takut berbuat maksiat karena Tuhannya amat sangat mengetahui akan segala hal ehwal perbuatan adanya. Kadang ada suatu perbuatan yang ada diketahui sini.
Lalu orang belajar tauhid, bujur belajarnya, bujur gurunya, bujur kitabnya, sangat keilmuannya bujur, insya Allah bujur ya. Tapi nilainya masih kada kau mahampi berbuat maksiat, berarti nya kada tahu syukur Tuhan, kada tahu terima kasih. Ini sudah diulahkan wujudnya, af'al pula, nama pula, sifat pula, dia teman durhaka. Jadi mudah-mudahan kita kada menjadi hamba yang durhaka kepada Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian ilmunya Allah bersifat ilmu, bahkan Allah bersifat kaulahu ta'ala aliman. Itu Allah yang maha alim, maka kita ini kealiman yang ada di wadah kita berkat Tuhan kita bersifat ilmu. Kemudian ilmu yang di wadah kita, ilmu itu wujudnya Rasulullah. Ilmu itu al-ilmu nurun, ya kan? Al-ilmu nurun. Ilmu itu wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah tahu sabuting ilmu toh, tanpa adanya Rasulullah tahu lagi. Ini tertomai yang berat-berat. Ini sedang di hadapan darus ini. Lalu kenapa kita jadi beradab hidup di dunia? Kekasih naiki terus. Kekasih ini memantau terus dan kedesuh manusia. Itu nak jadi beradab hidupnya. Jakanya kau berlindung-lindung bisa kada beradab. Tapi kada ada jalan berlindung, kada ada jalan menghindar, senantiasa bersama. Bahkan kekasih naiki sumpan di dalam maksiat. Kita tahu alif, ilmu Allah. Tahu ini huruf alif itu ilmu. Tahu ini huruf ba, tahu ini huruf ta. Itu ilmu orangnya. Ilmu itu wujudnya Rasulullah. Kawakah membaca Bismillahirrahmanirrahim tanpa Rasulullah? Kenapa? Inni muhibbun Bashir muhibban ya Rasulullah. Wajarnya gimana orang cinta ini muhibun sesungguhnya ulun ya Rasulullah sangat amat mencintai dan merindui dia. Ya Allah sampai berucap memohon minta kabulakanlah tinggi beri kabar gembira basyir muhibban walau biruqyah walau cuma dalam mimpi. Seandainya kada diberi yaqadatan toh ini hakot benar walau dalam mimpi. Ayo urang modelnya kakasih ini jauh lalu hendak benar bertamu dahan jam malam ini termimpi dipulak balik bantal sudah berminggu-minggu pada mau termimpi-mimpi cuan ini harap benar mudahan dalam mimpi barang bertemu kekasihnya dengan insyaallah. Mudah insyaallah bagi para perindu sidin bujur-bujur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dibarihi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sampai menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nang Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka, atau nang di dalam hadis Allahumma rzuqni hubbuka wa hubbu man yuhibbuka. Bujur-bujur meminta rezeki kepada Allah, cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Insyaallah diberi, insyaallah diberi. Tapi pun kada sungguh-sungguh, ya kada sungguh-sungguh dari Allah. Dan
Jadi jangan lagi anu semuaan gawian kita ni nah. Jangan nang di majelis ni semuaan hendak menghimpungi Rasulullah. Tang digandang itu hendak menghimpungi Rasulullah. Dung digandang itu hendak menghimpungi Rasulullah. Setiap kalimat huruf nang keluar puji-pujian dan sanjungan dari mulut-mulut kita bertahan semata-mata hanya hendak menghimpungi kekasih aja. Gasan Rasulullah toh nang itu bertahan nang membuat duitnya awaknya di majelis ini bertahan nang gasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu nang lillahi taala insyaallah berkah. Insyaallah berkah. Artinya berkat sedikit kebaikan kita Allah mengganti banyak kebaikan dan keberkahan. Jadi mudah-mudahan bertahan di dalam keberkahan. Amin Allahumma amin. Nah jadi satu kita malam hari ini adalah mengurangi maksiat, sopan dengan lawan Rasulullah, sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ampun sidik dipakai setiap hari. Amun kau meyakini bujur zat kita ini berkat zatnya Tuhan, sifat kita ini berkat sifatnya Tuhan, kemudian asma kita ini berkat asmanya Tuhan, dan afal kita ini berkat afalnya Tuhan, maka arti berkat itu bertambah-tambah terus. Buktinya semalam sampai hari ini bertambah. Kalau umur sehari pulang berkah, bila bertambah itu berkah. Artinya maulah sedih. Ada mau sedih, kenapa jadi? Kalau mau sedih kenapa tambah terus? Nang nyata umur semalam hari ini punya hidup isok pulang, punya hidup dong. Punya mati kan apa juga tambah pulang. Duduk di majelis ini ada sejam-jam waktunya itu berkah. Kalau kenapa berkahnya bertambah pulang, penglihatan bertambah, pandangan bertambah, nang nyata berkah nang luar biasa. Umur bertambah, umur ini bertambah pulang sejam. Kalau ada berkurangnya loh, ada berkurangnya nikmat Allah, berkah daripada Allah, cuma tinggal kita aja. Kurang nang maulah sedih itu, berkurang ini bertambah, lalu syukur terus. Kenapa jadi syukur terus? Karena bertambah terus. Nyata bertambah umur dulu kita bertahan. Nah mudah-mudahan ini nang dipandang terus-terusan, jangan pindah berlupaan lagi. Ya kalau bahkan disuruh tauhid ini sejak akil balik terus jadi suruh. Nah ampun maaflah nang kada paham bahasa ulun, bahasa Banjar kau ini bahasa apa kata bebang. Gih minta rela kalau bang ada nang orang Jawa ini kada paham ini minta rela ulun gih karena kita betakun nih kawan-kawan. Ini seluruh ilmu yang diberi Tuhan yang di wadah kita ini berkat Allah bersifat ilmu. Seluruh ilmu yang di wadah kita berkat Tuhan bersifat ilmu. Yakin sudah. Dan ilmu itu adalah wujudnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya apa lagi? Ini sewujudnya di mana jalan lupa tuh? Kenapa pahamnya bang lu? Jalan lupa tuh di mana sewujudnya? Maka nak tahu ini bula awak tuh ini kemarinnya bula awak ini Allah. Berarti kawal pinandula ini bula awak tanpa Rasulullah. Kayak apa mas? Jadi terdinding wujud Rasulullah tuh kayak apa? Wujudnya ada terdinding lagi bang. Kawalah kita pinandu ini cangkir, ini botol plastik aqua tanpa ilmu maksudnya. Kalau ilmu Allah ini tahu tuh botol aqua, karena aqua wujud. Ini tahu tak? Ilmu maknanya artinya tanpa pian rohai Rasulullah kada tahu ini kada betul pasti. Jadi apa? Tak lupa. Jalan lupa itu sebujurnya ada. Jalan lupa itu sebujurnya ada. Kesalahan kita merasa tahu itu dia masalahnya. Selama kita masih merasa tahu, belum bujur tahu. Bapak nyamin wa ilah daripada Allah kembali kepada Allah juga nang mana nang tahu tu itu ilmu ya Tuhan Allah.
Nah oleh karena itu mudah-mudahan ilmu yang walau sedikit di wadah kita, tanda menghargai dan mencintai dan merindukan Rasulullah, tanda menghargai dan menghormati dan besarkan dan mengtakzimkan Rasulullah, diamalkan bertahan, diamalkan, jangan kada diamalkan. Walau kita sedikit berisi ilmu, mun diamalkan barakah luar biasa. Bujuran, kada usah nambah andai-andai, seandainya anda melihat burung terbang di bawah anak mengaji ilmu terbang. Ini apalagi anak muda ini melihat petinju timbul hendak jadi belajar ilmu tinju. Belajar kadang bagus saja bang, semua sejujurnya itu bagus saja. Ini cuma ya itu bang, itu sudah apa nak ilmu didapat diamalkan insyaallah. Maka bila ada diamalkan, kisah ilmu itu ada ya. Kisah ilmu yang diwadah kita, apabila kita kada mengamalkan ada. Nah jadi mudah-mudahan hadir di majlis yang penuh mubarakah ini di malam, mudah-mudahan dalil kaunuhu ta'ala aliman ini ujur-ujur kita amalkan sama-sama, yaitu mudahan bertahan adalah seluruh hal ehwal meminta pelihara hanya kepada Allah daripada kejahatan dunia dan kejahatan negeri akhirat, karena sidin yang paling tahu semuanya. Amin Allahumma amin. Kawan jangan beririan dong lah. Kalau orang yang ditakdirkan Tuhan alim itu sudah, yang ditakdirkan Tuhan tetapi pendapatan itu sudah di dalam qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita ini kan usahanya aja, nang ulun kisahkan dan itu kan ikhtiarnya aja, ketentuan semuaan itu sudah. Kada kau ditambah, kada kau dikurang, karena tentahnya habis. Sudah kalau pada masa ajali beratahan sudah, ampun maaf minta rela beratahan seandainya lah umpamanya ini penaik perenggian kemudian tumpuh uban sidin pada tanggal sekian hari ini jam ini menit ini, sudah di dalam ketentuan masa ajali sudah ditentukan Allah, uban sidin tumbuh pada detik itu, hari itu, jam itu sudah ketentuan Tuhan. Kayak itu kita nah apalagi yang lainnya. Cuma tugas si hamba berusaha dan berikhtiar, itu tugas kita. Kalau usah memikirkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketentuan Tuhan yang dijadikan alim itu memang sudah dikehendaki sendiri. Yang dikehendaki Tuhan suci memang ketentuan sendiri sudah. Yang dikehendaki Tuhan kakaya itu ya, yang miskin terus ya sudah, ini pang kita sudah. Ini pang kita. Kalau usah tapi lingau-lingau berjalan aja, jalan kiri, jalan kanan udah ditabrak orang. Ini santai aja jalan, sudah artinya hadapi ampun kita, jangan tapi meningau-ningau ampun orang. Sudah, insyaallah kita sudah rasakan beruntung benar kita diberi Tuhan ilmu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawai kalau lah kada hinggap tadi. Kawai. Apabila kada dihargai orang tersinggung berarti hinggap. Kehendak kita menyekolahkan anaknya di pondok, punya pintar ini sebagainya, tapi hasilnya ada demikian, bilanya amuk berarti nari kita kalah semua. Ini bulan Safar, bulan Safar, bulan panas. Bulan Safar ini bulan panas, dan diharap jemaah khususnya hati-hati atas perkara urusan, jangan sampai bila bermasalah. Mohon bermasalah dengan keluarga harus orang nambah kalah. Ini bulan panas. Kenapa jadi dinamakan bulan panas? Ya,
Hal itu yang orang bisi kekasih kembalinya tujuannya itu lah maksudnya tuh kan ditujunya kecuali kekasihnya tuh maksudnya. Ini bukan bulan Safarnya ada masalah kadang. Kenapa jadi kita mengenang Safar ini? Mengenang Safar ini di arba terakhir yang disebut dengan arba mustamir, tempat di bulan Safar. Disitulah jatuh sakitnya Habib. Disitulah jatuh sakitnya kekasih batin kita Sayyidul Luhur Nabi Muhammad SAW. Bukan memikirkan panasnya Safar kadang, tapi di bulan Safar inilah kekasih hati kita disakitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nak diingat. Bukan kita takutan bala ini, bala itu. Kada. Tapi hati selalu tertuju kepada apa yang terjadi di Safar terakhir di Arba Mustamir. Nang berapa ribu bala berapa? 360-an. Berapa ribu balan diturunkan. Nak habis-habisan setahunan ini dikumpulkan Tuhan balanya di arba terakhir hari bulan Safar, di arba terakhir bulan Safar. Itu Allah sampai ini disebutkan membaca, dianjurkan dari membaca surah Yasin di hari itu. Kemudian ditambah dengan salamun qaulan min Ibrahimnya berapa? Loh, apa ada ingat kan? Buat nah 13 sisi berarti 313 lah, iya kan? Anwar 31 ingat. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Kenapa sebujurnya? Karena itu tadi. Karena di arba itulah sakitnya, sakit panas, garing panas menurut di dalam kitab. Sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu masih diakibatkan bekas racun. Karena Rasul itu hobi benar, ketujuh sih makan paha kambing, ya kan? Kambing. Jadi yang bukan kadang-kadang ketujuh kambing barang ini. Yang bukan kadang-kadang sepahaan. Ini Rasulullah kan minta ambilkan pahanya, kemudian habis nambah lagi pahanya. Ujar Rasulullah, ambilkan aku lagi pahanya. Ujar sahabat, berapa buting berapa kambing Rasulullah? Ini berapa buting yang paha Rasul kambing? Nah itu Rasulullah ikan betakon, jangan ikan pada betakon tadi tetap ada terus pahanya. Kedua ya kalau Rasul itu paha belakang bukan paha depan, membungkuk belakang. Nah di arba itulah Rasulullah Nabi kita Nabi Habibuna Muhammad SAW yang sakit. Itu arba terakhir, tempat di akhir bulan Safar. Makanya setelah arba terakhir, arba Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 12. Mas keren, paham lah ya? Di zaman Rasulullah di masa itu arba mustamir itu arba memang terakhir, esoknya hidup bulan Maulid sudah itu maksudnya. Arba itu kan arba itu sudah dapat sakit, arba terakhir di arba mustamir, arba terakhir, kemudian esok berarti masuk bulan Maulid. Kita kalau nah berarti Maulid 1 sampai ke 12 Rabiul Awal wafatlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya arba yang Rasulullah jatuh sakit itu memang arba akhir bulan bujur, bukan arba terakhir di dalam bulan kada. Memang akhir hari itu habis tanggal bulan Safar, nah kita maksudnya. Jadi satu tuh hidup sudah Rabiul Awal, berarti Kamisnya itu sudah hidup bulan Rabiul Awal. Jadi arba terakhir bujur. Nah itu yang diingatkan jawaban. Itu diingatkan kekasih hati kita terdapat sakit di bulan Safar. Ini kadang ini pas Safar memang panas karena bala setahunan diturunkan di bulan Safar dan dikumpulkan di arba terakhir yang disebut dengan arba mustamir biasanya lah. Panas karena Rasulullah pun mendapat garing panas juga. Nabi kita lah Sayyidina wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hidup berapa sudah bulan? 12.
Minggu 11 kan? Nah ya 12 13 ilmu supaya berikit ginang disampaikan. Dan kalau sudah diberikan amaliyahnya juga lawan sesuai dengan dapat sanad dan ijazah dari guru digawi. Anda kalau tangan kanan habis yang subuh diangkat di dada kiri di hati, membaca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghussa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Insyaallah ilmu yang didengar dan didapat kada dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Katalah sampai illa ma syaa Allah. Setiap pada salat subuh untuk wirid nak kayak sebelum ini bisa jual alam nasrah ada jual ya Allah, cuma termasuk yang bagus kita ini alam nasrah lagi 7 kali masya doa ini. Kemudian yang ada sudah jangan kada diamalkan karena madadus syekh fi wirdi, madadus syekh fi wirdi. Jadi pertolongan bantuan guru itu melewati wirid-wiridnya. Kita Kalimantan satu abah guru di Singapura meninggali imda sudah ada di imda ratib ada, wirid ada, hijib ada. Makanya ulun ketika kedatangan guru mulia tadi jujur menjaga hati. Kenapa ada wanita agama rasa kebelakangnya apa di Singapura jadi rencang menangis. Kenapa? Guru tetap menemukan hari-hari bagi orang cinta itu sudah kada kawan gini kan. Bina kamu tak kalau bina guru kita ada satu belakang iya Abu Hadir Syekh Hamid Abdullah Waris, Syekh Hamid Abdullah Waris, walau datang Nabi Hidir tetap guruku Nabi mulia. Namun jaga itu doain hati, menjaga itu hati. Kalau hati ini berubah berbahaya, bisa berbahaya. Maka dengan guru yang sebujurnya itu nanti kalau guru tersinggung dan macam-macam menjaga itu upaya jangan bermacam-macam gitu. Kita awal memuliakan para ulama, para guru, para orang soleh sidin menyuruh. Terkhusus kita memuliakan para zuriatnya Habibul Allah atas izin dan suruhan sidin. Amun kita ke belakang sidin kata badab akhirnya sama kayak kakanakan ini kan ada orang memberi duit 20.000 lalu memuji amangan itu baik main memberi 20.000 mau senang badainya timbul nangko itu marah siapa iya ikam nih dasar kada beradab dalam kuitan siang malam abah memberikan duit mau kosing ada pernah memuji-muji ujur juga ya kan ujian kuitan mulai mengandung 9 bulan 9 hari dalam kandungan dari ini kadang gampang dalam keadaan susah payah lapah lelah dan sebagainya tapi ada orang hanya memberi itu timbul namanya nyanjung benar lalu melupakan jasa kuitan ya kalau luput ngarannya itu luput. Nah jadi mudah-mudahan yang ditinggali sidin kita Kalimantan ini bersyukur benar
Ada sekali aja abah kudu sekumpul untuk mendoakan masa hidup sirin mendoakan khususnya orang Kalimantan di dalam doa wali untuknya Allah Ta'ala. Kada gampangan ilmu dari mana tak kumpul di sekumpul itu buntung. Kada gampangan sirin sempat berguru dengan Habib Soleh Tanggul, sirin sempat berguru dengan Habib Muhammad, ya, sirin sempat berguru juga lawan Habib Neon Surabaya. Kada gampangan ilmu tak kumpul berada bahkan dengan Sayyid Muhammad Amin Qutbi Mekah. Kadang gampang mendoakan kita Kalimantan, hati-hati pun hati nang jadi murid sidin, baik-baik menjaga hati, baik-baik menjaga hati, baik-baik menjaga hati. Jangan menukatulahan non paguruan urusan kalian sudah. Man lam yakun lahu syaikhun fasaidanu syaikhku. Mudah-mudahan kalimat ini diingat benar. Mata boleh melupakan apa yang ia pandang, namun hati tidak akan pernah lupa siapa kekasihnya. Ingat, mata boleh lupa kepada siapa ia pernah memandang, namun hati akan selalu ingat siapa kekasihnya. Dan diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan jelas bersama 10 sudah sekian perenggian jauh. Jangan lagi kalau mungkin adalah di awak kita ini lengkap sudah zatnya berkat Tuhan, sifatnya berkat sifat Tuhan, asmanya berkat asma Tuhan, dan afalnya berkat afal Allah Subhanahu. Jadi sebagian sudah ilmunya, sifatnya, afalnya, dan zatnya berkat. Jangan bayang-bayang ini atau injaman masih kurang bujur juga. Berkat sudah. Jadi mudah-mudahan kalau bersyukur pada diberi Tuhan suruh tinggi ilmu, syukur luar biasa, syukur luar biasa. Jika boleh itu disuarakan, ketika dapat ilmu sebuting itu berarti Allah hendak semakin menampakkan wujud kekasihnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah satu ilmu berkat Rasulullah. Al ilmu nur, ilmu itu nur. Sedangkan nur itu wujudnya Sayyidul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, mulai malam ini majelis ulun buka secara umum. Mulai malam ini majelis ini ulun buka secara umum. Jadi silakan datang. Baru mulai malam ini majelis ini dibuka secara umum. Maka majelis ini kita tasbihi sama itu kan. Bismil Mubarak Rawdatul Amin Al-Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli walidayya amin. Mudah-mudahan semua orang yang berjuang di majelis ini nyatakan jadi khaddam barataan. Niatakan jadi khaddamnya Rasulullah barataan. Jangan tak jadi apa-apa, jadi khaddam Rasulullah cukup. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, maka beruntunglah orang dunia dan akhirat menjadi khaddamnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barataan kau menggembirakan Rasulullah. Ilmu yang ada dipakai, kurangi maksiat, kurangi pemusuhan, kurangi mencaci maki, karena dalam pandangan hati, karena di dalam pandangan batin melihat kisah keesaan dan nama sempurna. Kadang nang lain nang ampun kisah, nang ampun film, nang ampun cerita, kecuali wahdah sempurna zat wujud Allah Jalla Jalaluhu Jalla Wahdah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menampakkan keelokan yang sempurna di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di alam semesta. Kadang kalau kita lihat keelokan kecuali keelokan zat wajiban wujud ditampakkan Tuhan di wujud nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hajat dunia akhirat kabul, urusan lancar, anak durian dijadikan orang saleh wa salihah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami min ahli taqwa,
Jadikan putra-putri kami orang-orang yang bisa menghimungi kekasih-Mu, menghimungi kami dan bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Allah, jadikanlah para zuriat keturunan kami orang-orang yang memberi ilmu dan mereka menyebarkan ilmu dan mereka pun melaksanakan ketaatan dengan ilmu itu, dan jadikan anak zuriat kami ya Allah min ahli taqwa, orang yang selalu takut kepadamu dan kepada Rasul-Mu, orang yang selalu menjunjung tinggi suruh dan perintah-Mu, orang yang senantiasa adalah mencintai-Mu dan mencintai kekasih-Mu Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan ma'rifah dan kesempurnaan tauhid, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilkani wa niyatin salihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Kemudian kita pilih suratul Fatihah kepada Al-Alim Al-Arif Billah. Beliau adalah guru kita dan guru daripada guru kita, itu Syekh Al-Wali Ahmad Syahrir dan Bangya, yang dikenal dengan guru Bangya. Dan juga kita hadiahi kepada sepupunya Habib Soleh Tangkul, yaitu Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid Kraksan, terkenal dengan Habib Husin Berani, kampungnya Berani. Dan Alhamdulillah lahir dibawa di kolam sini, ke pemandian sini, ke kamar khalwat sini, dan ke bangku sini oleh cucu sini. Jadi Alhamdulillah. Kemudian kita niatkan lagi kepada para alim, para ulama, para guru, para orang-orang yang kalau berjuang di agama ini semuanya kita minta sampaikan suratul Fatihah, suratul Ikhlas, semua izzatain kepada mereka semua. Dan berkat kita menggandang mereka, mengingatkan mereka dan menghadiahi mereka, maka insya Allah kita pun digandang dan diingatkan mereka. Terkhusus karena di yaumil mahsyar mereka akan menggandang kita dan memberikan syafaat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Biniyatil qabul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كافي محمد وكلمة محمد والسواك محمد وببركة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق عهد محمد بحق محمد بجاه محمد رسول الله اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد يقظة ومناما في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل محمد بحق محمد بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد يقظة ومناما في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Jadi untuk bulan akan datang silakan bawa anak bini, karena ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hadir dalam majelis ilmu. Paham kada paham, apabila yakin majelis ilmu ini baik, bagus, bahkan menempati lebih baik daripada umrah dan haji sunat, lebih baik daripada mengelangi 1000 kurang dari, mengantar mayit 1000 iko, menyembahyangi mayit 1000 iko. Apabila yakin itu semua dari Rasulullah SAW, bahwa berarti ini tempat sama-sama
adalah anak-anak kita punya akhlak dan adab, dan mereka mendapatkan warisan daripada nabinya, yaitu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pian hadir ke majelis bukan mendatangi ulun, tapi pian mengambil warisan pian masing-masing dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakir wal Fakir pun sama, mengambil warisan daripada Rasulullah. Terkhusus mengambil berkat kitab ini, berarti kita belajar dengan Syekh Abdul Somad dan belajar dengan Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. InsyaAllah untuk kitabnya santatnya mutasir, maka kita pun mendapatkan keberkahan dan kita pun diakui sebagai murid dari pengarang-pengarang kitab itu. Amin. Allahumma amin. Karena kewajiban guru adalah memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Menurut hadis Rasulullah, para guru memberikan 3 raupan syafaat kepada para muridnya. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat itu pada ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jadi panitia bersiap-siap bahwa di majelis dibuka secara umum pada setengah bulan akan datang, dan doakan insyaallah ulun hendak pada pasang tambah di Bahaur. Artinya jangan sampai tidak sedikit ada lagi, jangan sampai kada hadir di haul guru bangir, dan doakan mudah-mudahan kita ada ongkosnya dan cukup pulang mudik berkat guru bangir dan kubur. Kita doakan karena doa amanah guru. Ulun apabila guru itu menyuruh berhenti saja. Nah mudah-mudahan bertahan hadir mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita, bertahan Allah Ta'ala lembutkan baik hati yang hadir di majelis ini, yang di rumah bertahan, mudah-mudahan rumah-rumah bertahan menjadi rumah yang bujur-bujur penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh ampunan, penuh rahmat, dan rumah itu berkah, bujur-bujurnya baik di jannati, bujur-bujur di rumah itu adalah surga yang bertahan. Mudah-mudahan terkhusus rumah yang sebujurnya, yaitu hati kita ini, bujur-bujur nang di dalamnya jangan ada yang lain lagi kecuali kekasih batin ini memenuhi hati ini, jangan diisi yang lain. Silahkan cari dunia, silahkan tuntut dunia, tapi jangan pernah cintai dunia, cukup di dalam tangan kita saja. Mudah-mudahan berkah selamat dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah. Allah bakhtim lana bil Islam, Allah bakhtim lana bil iman, Allah bakhtim lana bis sa'adah, Allah bakhtim lana bil khair, Allah bakhtim lana bi husnil khatimah bi ghairi hisab. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terkam merah aja.